Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sampai pada tahapan akhir pada proses pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Mayap Accounting. Nah, di tahapan terakhir ini saya akan coba memberikan satu tutorial bagaimana cara menginput transaksi atau dokumen transaksi bukti memorial yang biasa disebut kalau dalam laporan keuangan secara manual ini disebut dengan mengerjakan jurnal penyesuaian. Baiklah, langsung saja di sini masih dengan PT Permata Bunda. Ya, saya akan coba memulai. Jadi untuk mengerjakan dokumen transaksi dengan bukti memorial ini, maka kita bisa menggunakan tab menu akun. Kemudian kita masuk ke record journal entry, kemudian sebutkan nama akunnya apa, di sini jurnalnya bunyinya apa, debit kreditnya disesuaikan jumlahnya seperti itu. Nah, tetapi di sini untuk dokumen transaksi nomor 31 ya, karena di sini disebutkan bahwa isi memonya hasil pemeriksaan fisik, ini diketahui ada 2 persediaan barang yang rusak. Nah, karena berhubungan dengan persediaan barang dagang, maka untuk menginput dokumen transaksi bukti memorial yang pertama ini tanggal 31 atau nomor 31 ini kita masuk ke tab menu inventory ya. Jadi sekali lagi, khusus dokumen transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang di sini, maka kita masuk ke tab menu inventory. Tetapi untuk kasus-kasus bukti memorial yang lain kita bisa masuk ke tab menu akun, kemudian ke record journal entry, kemudian kalian isi seterusnya. Nah, kita coba input untuk dokumen transaksi yang pertama. Ya, dokumen transaksi nomor 31. Di sini bukti memorial disebutkan ada keterangan barang rusak. Maka di sini kita masuk ke inventory, kemudian kita masuk ke adjust inventory. Nah, kemudian inventory numbernya kita masukkan, kodenya adalah BM 12-2. Tanggalnya tanggal 31, di sini memonya bisa kasih keterangan persediaan barang rusak. Nah, untuk item numbernya di sini disebutkan ada 2 inventory, yaitu 1 unit untuk portage dan 1 unit untuk satelit. Kita panggil di sini, kata pakai tab, kita masukkan yang portage. Nah, untuk quantity jumlahnya, karena ini adalah barang rusak, maka kita menginputnya dengan cara kasih tanda min 1, karena di sini jumlahnya 1 unit. Kemudian di tab. Nah, nama akun di sini kita ambilkan spoilage expense atau beban kerusakan persediaan. Spoilage expense use. Kemudian kita masukkan yang kedua. Kita masukkan untuk satelitnya, kemudian jumlahnya juga 1 unit. Nama akunnya di sini, akunnya juga kita ambil spoilage expense. Nah, ini kalau sudah seperti ini maka kita bisa record. Nah, ini untuk transaksi dokumen nomor 31. Kemudian dokumen transaksi yang kedua, di sini bukti memorial berisi tentang telah diterima rekening koran dari Bank Permata. Artinya di sini ada keterangan kita menerima pendapatan bunga interest revenue sebesar 3 juta dan bank service charge sebesar 250.000. Nah, kita masuk sini ke tab menu akun, kemudian ke record journal entry. Ya, sebenarnya untuk kasus yang kedua ini, dokumen transaksi nomor 2, ini kita bisa gunakan dua metode. Jadi metode yang pertama kita jurnal biasa, ya dengan cara akun terus record journal entry. Metode yang kedua kita bisa masuk ke bank, kemudian ke rekonsiliasi akun. Nah, kalau kita melakukan tahapan yang kedua atau metode yang kedua, berarti kita melakukan rekonsiliasi bank. Ya, jadi rekonsiliasi itu fungsinya untuk mencocokkan catatan rekening koran kita yang ada di bank dengan catatan yang ada di bank, yang ada di perusahaan kita. Nah, tapi di sini saya akan coba untuk kasih yang cara metode yang pertama, yaitu yang kita jurnal secara umum saja. Kita pilih akun, kemudian kita masukkan record journal entry. Ya, kita masukkan kodenya di sini BM 12-3, tanggalnya 31, memonya di sini adalah pendapatan bunga. Nah, di sini masukkan bunyi jurnalnya. Telah diterima di sini adalah pendapatan bunga.
Yang pertama kita masukkan, karena pendapatan bunga berarti kita masuk ke diterima dengan menggunakan cash in bank. Use cash in bank, jumlahnya nanti antara selisih pendapatan bunga ini dikurangi dengan bank service charge gitu. Nah, sebelum kita hitung, kita masukkan dulu di sini. Yang kedua akunnya adalah interest revenue, bank service charge dulu. Bank service charge kode 9 ya. Ya, ini. Ya, nilainya adalah 250.000. Kemudian yang ketiga di sini kita masukkan interest revenue kode 8. Interest revenue, interest kode 8, interest revenue. Yes. Ya, kolom kredit sebesar 3 juta. Nah, artinya di sini cash in bank, kalau kita klik di sini maka dia akan menyesuaikan jumlahnya, yaitu 2.750.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita record. Baik, yang ke selanjutnya, ya di sini ada bukti memo bahwa ada data penyesuaian air prode, yaitu untuk persediaan air store surplus ini dinilai sebesar 7 juta. Nah, dinilai 7 juta berarti kita harus tahu berapa saldo store surplus yang sebenarnya. Jadi yang kita jurnal adalah pemakaiannya. Ya, kita lihat saldonya. Nah, untuk melihat saldo kita bisa lihat atau kita masuk ke menu akun, kemudian akun list. Kita lihat di sini berapa untuk saldo store surplusnya. Ya, store surplus di sini ada saldo 15.500.000. Nah, karena yang kita jurnal adalah jumlah pemakaiannya, berarti saldo 15.500.000 ini dikurangi dengan 7 juta karena dinilai di akhir periode adalah 7 juta. Berarti untuk mengetahui berapa nilai pemakaiannya berarti 15.500.000 dikurangi 7 juta. Jadi besarnya adalah sebesar 8.500.000. Nah, sekarang kita input jurnalnya. Oke, memonya kita buat di sini adalah data penyesuaian. Ya, untuk yang pertama, jurnal yang pertama, poin yang pertama ini adalah jurnalnya adalah store surplus expense. Nah, kita cari store surplus expense berarti kode 6. Store surplus expense. Ya, besarnya adalah 8.500.000. Ini didapat dari saldo tadi 15.500 dikurangi 7 juta. Ya. Akun selanjutnya adalah store surplus. Berarti use di sini besarnya juga 8.500.000. Ini untuk jurnal poin yang pertama. Kemudian jurnal untuk yang kedua, di sini beban sewa toko Desember 2015 adalah 5 juta. Ya, karena di sini sudah diketahui beban sewanya 5 juta, berarti yang kita jurnal adalah nilai yang 5 juta ini. Nah, untuk menjurnal poin yang kedua ini berarti adalah beban sewa itu berarti rent expense pada ya sebesar 5 juta pada prepaid rent use 5 juta. Oke, itu untuk yang poin kedua. Yang ketiga, beban asuransi Desember 2015 sebesar 2 juta. Ini pun sama, sudah diketahui bahwa di sini bebannya adalah 2 juta. Nah, sekarang kita jurnal. Untuk menjurnal beban asuransi ini adalah insurance expense. Ya, berarti kode 6, insurance expense. Ini sebesar 2 juta pada prepaid insurance. Use ini pun sama 2 juta. Nah, ini untuk yang poin ketiga. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin yang keempat di sini adalah ada taksiran kerugian piutang sebesar 3%, yaitu dari saldo. Dari saldo di sini maksudnya adalah bahwa untuk taksiran kerugian piutang dagang itu 3% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Nah, untuk menjurnal poin yang keempat, ini caranya adalah kita harus tahu berapa saldo persediaan barang dagang yang ada di perusahaan kita.
Nah, tolong nanti sekalian sesuaikan saja dengan saldo masing-masing ya, karena ini hanya sebagai contoh saja, jadi mungkin kadang tidak sesuai jumlahnya dengan yang kalian kerjakan. Ini hanya contoh karena ada beberapa transaksi yang mungkin tidak saya kerjakan, karena ini hanya contoh. Nah, contoh di sini adalah bahwa saldo account receivable atau piutang dagang ini sebesar 868.630. Nah, ini silakan kalian kalikan 3%. Kemudian hasil dari perkalian antara saldo piutang ini kalikan 3%. Kemudian nanti kalian cari selisihnya dengan allowance for debt full debt ini. Di sini untuk allowance selisih saldonya adalah 14.500.000, sehingga nanti hasil 3% kalikan piutang dagang ini, hasil perkalian antara 3% dari piutang dagang ini dikurangi dengan cadangan kerugian atau allowance for debt full debt sebesar 14.500.000. Nah, setelah saya hitung di sini untuk saldonya atau untuk jurnalnya, yang pertama adalah kita masukkan, yang pertama adalah bad debt expense ya, bad debt expense kode 6 berarti bad debt expense. Ini perhitungan saya, perhitungan dari saldo piutang dagang kalikan 3%, kemudian dicari selisihnya dengan cadangan kerugian piutang, itu sebesar 11.558.900. Ini perhitungan saya, silakan kalian sesuaikan dengan perhitungan kalian masing-masing. Ini untuk kolom debitnya. Nah, untuk kolom kreditnya kalian bisa gunakan akun allowance for debt full debt ya, yang ini berarti kemudian jumlahnya di kredit pun nilainya sama. Nah, ini jurnal untuk mencatat bukti memorial dokumen transaksi nomor 33. Kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya yaitu bukti memorial nomor 34. Di sini disebutkan bahwa untuk data penyusutan aktiva tetap bulan Desember itu sebesar untuk equipment itu 1.200.000. Nah, kita langsung saja sama seperti tadi ya, kita masuk ke sama seperti tadi ya, kita masuk ke menu akun, kemudian record journal entry. Di sini sebutkan nomor transaksinya atau nomor ininya BM12-5. Tanggalnya adalah tanggal 31. Di sini adalah data penyusutan aktiva tetap. Baiklah, kita jurnal di sini. Jurnalnya adalah untuk mencatat data penyusutan aktiva tetap. Ini kita ambil akunnya adalah depreciation expense. Ya, depreciation expense ini besarnya adalah 1.200.000. Dan kolom kreditnya di sini kita ambil untuk akumulasi atau equipment accumulation depreciation ini. Ya, sebesar 1.200.000. Ya, sorry. Ini samakan saja sama ini. Ya, otomatis. Nah, kemudian kita rekod. Nah, ini untuk dokumen transaksi bukti memorial nomor 34. Nah, untuk selanjutnya dokumen transaksi yang terakhir di sini. Nah, untuk dokumen nomor 35 bukti memorial di sini disebutkan yang pertama adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, untuk menjurnal ini kita harus tahu berapa saldo PPN income dan saldo PPN outcome. Nah, kita kembali lagi, kita lihat di daftar saldonya. Kita lihat, masuk ke akun list. Kita lihat untuk saldo PPN outcome dan PPN income ini ada berapa saldonya. Di sini PPN outcome ini sebesar 139.290.000 dan PPN income-nya adalah 119.705.000. Sekali lagi, ini catatan buat kalian, tolong sesuaikan dengan jumlah kalian masing-masing karena ini hanya sebagai contoh saja, mungkin tidak sesuai jumlahnya. Tapi caranya jika menginput data seperti ini atau bukti memori seperti ini, caranya adalah
kita harus tahu berapa nilai saldo PPN outcome dan nilai PPN income. Di sini diketahui PPN outcome adalah 139 sekian juta dan PPN income adalah 119 juta. Nah, karena ini adalah penutup, jurnal penutup, maka harus kita balik di sini. Untuk PPN outcome saldo normalnya adalah dia di kredit. Maka di sini untuk jurnal penyesuaian atau di Mayop ini kita alihkan atau kita buat dia di debit untuk PPN outcome dan PPN income untuk di kredit. Sekarang kita masukkan ya BM 12-6. Oke, tanggalnya tetap di sini adalah keterangannya adalah PPN. Ya. Yang pertama kita masukkan PPN outcome dulu. Ya, PPN outcome. Ya, di sini use jumlahnya tadi kita ambilkan di sini. Ya, di sini adalah PPN outcome 139 290 ya, diingat-ingat ya. 139.290.000 ya, ini untuk PPN outcome-nya. Sekarang kita masukkan PPN income-nya. PPN income ya, di sini PPN income use. Sekarang kita lihat jumlahnya di sini, kita masukkan ya. Kita lihat jumlahnya tadi di saldonya. Ini adalah 119 juta 705.000. 119 juta ya, diingat-ingat ya, 119 juta berapa tadi? 705.000 ya. Nah, selisih antara PPN outcome dan PPN income ini kita masukkan ke PPN payable. Ke PPN payable ini berarti. Ya, kolom kredit. Nah, 19.585.000. Ya, ini untuk mencatat pencatatan PPN income dan PPN outcome jika akan ditutup saldonya ya. Nah, yang terakhir di sini jurnal untuk yang terakhir, yang poin kedua ini. PP nomor 46 itu sebesar 1% itu didapat dari peredaran bruto. Jika diketahui peredaran brutonya adalah 971.078.000, maka untuk mencatat poin yang kedua ini adalah kita tahu bahwa untuk PP atau peraturan nomor 46 itu bahwa 1% itu dihitung dari peredaran bruto. Di sini sudah diketahui peredaran brutonya adalah sebesar 971. Kalau diminta 1% dari peredaran brutonya, berarti ini adalah 1% dari 971.078.000. Sehingga di sini ketemunya mestinya adalah 9.710.700 9.710.780. Ya, jurnal untuk mencatat poin yang kedua ini adalah income tax expense. Income tax expense itu kode 9 ya. Itu sebesar, kalau dihitung menurut perhitungan saya adalah 9.710.780. Nah, kemudian yang di kolom debitnya ini kita pakai income tax payable. Berarti kode 2, income tax payable ya ini. Ini besarnya juga sama 9.710.000. Kemudian kalau sudah seperti ini kita record. Baiklah, setelah semua laporan selesai atau semua transaksi telah selesai di input, maka tahapan terakhir adalah mencetak laporan dari seluruh laporan keuangan yang dihasilkan dari program Mayop ini. Kita bisa lihat di report ya, di menu report ini. Kemudian di sini biasanya orang mencetak atau yang dibutuhkan biasanya yang pertama adalah saldo atau neraca saldo ya. Ini bisa display. Nah, ini ya, di sini kita tulis tanggalnya adalah tanggal 31
31 bulan 12 ya 2020, display ya seperti ini. Nah, jika ini mau disimpan, dicetak, maka bisa kita pilih send to ini. Nah, silakan akan dicetak dalam bentuk apa, apakah Excel atau email atau fax. Biasanya orang mencetaknya dalam bentuk PDF ya. PDF seperti ini, diklik, kemudian kita tunggu. Nah, ditulis nama filenya apa di sini, terus kemudian kita save. Nah, nanti filenya akan tersimpan dalam bentuk PDF seperti itu ya. Terus selain neraca, biasanya orang ingin mencetak dalam bentuk atau laporan rugi labanya. Di sini ada income statement, pilih income statement ini, display. Ya, ini tanggalnya 1 Desember. Kita laporannya 1 Desember sampai 31 Desember. Ya, seperti ini. Play. Nah, ini bentuk laporan rugi labanya. Sama kalau mau menyimpan laporan rugi laba ini bisa pilih send dalam bentuk PDF, biasanya PDF. Terus seperti ini, kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa, kalau mau diganti dengan nama file sendiri silakan diganti, kemudian pilih save. Ya, laporan selanjutnya biasanya adalah cash flow ya. Ini bisa dicari di menu banking, cash flow ya. Ini cash flow analis, ini statement of cash flow yang ini ya, berarti display. Ya, ini laporan arus kasnya, ini 1 Desember sampai 31 Desember. Simpan dalam bentuk PDF. Proses seperti ini langsung di save. Close. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini video terakhir. Jadi untuk selanjutnya bisa diikuti untuk materi-materi yang perusahaan jasa. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.